Itu sih. Oke. Terus nih ada yang nanya, candle highs gimana ya? Candle highs. Ya likuiditas cuma 2 miliar, candle-nya lumayan sebenarnya tertahan di MA20 nih kalau kita lihat nih. Ya kan dia uptrend kok ini kayaknya. Uptrend. Tapi itu kemarin turunnya lumayan gede nih 3 hari, apa nih distribusi atau gimana? Masih ketahan di MA20 sih, masih boleh nahan ya. Oh iya, mesti lihat konfirmasi minggu depan kali nih. Garis uptrend ini apakah bertahan atau jebol. Kalau jebol itu berarti dia harus stop loss ya nggak? Tahanan kita di MA50 nih di 238. Kalau udah jebol MA50 ini kan udah mulai naik nih. Kalau jebol MA50 ya Anda udah harus taking profit sih kalau saya bilang. Posisi ya lagi channeling up. Masih up ya, channel up. Adrian biasa kamu pakai MA berapa sih? Biasa saya kalau yang standar mas 10, 20, 50 Ci. Ini settingannya ya? Iya, 10, 20, 50 standar. 10, 20, 50. Oke, itu buat yang trading kali ya? Iya, agak pendek ya. Kalau yang swing dia ada MA100, ada MA200 gitu. Iya. Oke. Ini lebih 10, 20, 50 aja sih. Mainnya lebih ya swing agak pendek lah. Oh, oke. Ya, market sekarang sih cocok juga sih pakai 10, 20, 50. Ya, cuma kalau marketnya memang jenuh banget ya karena mau libur itu, banyak libur ya. Jadi makanya kesannya stagnan sebenarnya. Gitu. Dan cenderung orang lepas barang dulu karena takut nanti US-nya kenapa-napa, regional kenapa-napa. Udahlah ntar habis liburannya baru mikir jadi. Data inflasi kayaknya bagus ya kemarin. Bagus. Makanya kemarin daunnya naik. Kayaknya bagus kemarin. Iya, nih terus ada yang nanya SQMI analisanya bagaimana? SQMI. Ya itu ya, ini likuiditasnya kayaknya bermasalah. 0,72 biru itu 700 jutaan sehari transaksinya, jadi sangat kecil. Artinya udah 54. Iya. Kalau saya sih ini di skip dulu aja. Ini on the way gocap kayaknya ini. Iya, ngeri juga sih kalau gocap kelok kita repot deh. Kunci kan Iya. Karena nggak ada volume. Banget nih katanya sih ini mau on the way gocap sih kayak sih skip aja deh. Oh iya, ini ada. Oh, ada Pak Ikomang ya? Pak Ikomang mau nanya, silakan. Halo, sore. Adrian cerita. Iya. Silakan. Tadi untuk volatility, tadi kan salah satunya pakai average true range. Nah, ini saya lihat di misalnya contohnya BBRI, saya lihat di TradingView itu kan nilai ATR-nya selama 2 minggu kan 112. Berarti untuk nentuin stop loss-nya tadi kan range-nya misalnya 2 ya. 2 kali 112 berarti 224. Berarti misalnya masuk di 5425 itu kita stop loss-nya di sekitaran 5200 berarti ya. Ya, kira-kira ya Pak. Tapi Anda bisa lihat dulu nih, lihat garis supportnya dulu Pak. Jadi ATR-nya cuma mengkonfirmasi doang. Jadi misalnya nih MA50-nya di 5275 nih. Wah, pasang stop loss 5.200 kan pas banget di garis support gitu Pak, gitu kira-kira gitu. Agak dikombinasiin dengan garis supportnya juga Pak. Jadi nggak bisa lihat kayak volatility aja. Kalau garis supportnya sama volatility terlalu deket, berarti kedeketan gitu Pak. Nangkep Pak Komang? Belum nangkep, boleh dilihatin chartnya langsung. Ini chartnya BRI. Misalnya BRI kan ini di 5425 nih tutupan nih. Sebenarnya di garis MA50 nih, misalnya di 5275 ini nih. Iya. Ini kan volatility kan kira-kira misalnya 5% Pak. Oh, 2 kali volatility lah ya, oke lah ya. Tapi kalau Anda pasang 5.000 tadi 5425 di 5275 sini, wah kan kurang pas Pak. Di bawah sini lah Anda pasangnya ini. Mungkin jadi 2,5 kali volatility nggak apa-apa karena di bawah garis support gitu Pak. Tetap kuncinya di atas garis support. Dan volatility-nya jangan ya di bawah 1 kali volatility gitu. Volatility BNI kalau nggak salah cuman seberapa ya, bentar. Cuman 2,1% nih volatility-nya gitu. Jadi kalau Anda pasangnya cuman 2% ya nggak pas gitu. Tapi kalau pasangnya 4% atau 5% kan nggak masalah Pak. Nggak harus berpatokan 2 kali ya. Cuman kira-kira lah. Tapi di rate juga ada garis support yang terdekat Kak. Kalau garis support terdekat, pasangnya di bawah itu Pak. Jangan di atasnya gitu. Dikombinasikan Pak dengan ilmu jangan terlalu dekat tadi Pak gitu.
Oke, oke, paham. Kalau yang di sini berarti kan harga MA50-nya di 5275, berarti turunin lagi lah stop loss-nya gitu ya. Contohnya. 525 deh atau 5.575 gitu, boleh Pak gitu. Oke, paham. Iya. Oke. Ya, makasih Quadria cerita. Iya, sama-sama. Boleh nanya nggak? Ci? Boleh. Sebutin HIS tadi. HIS, ya gimana HIS-nya? Ada yang Kira-kira Mm-mm. kalau Pak Hardian gunain analisis fundamental juga nggak ya? Kalau untuk jangka panjang gimana ya HIS? Hai, saya contek RTI dulu ya. Iya. Kalau book value saya suka ngintip di RTI, di book value per shares itu BPVS. Bentar. Pak Hardian pakai analisis fundamental juga nggak ya? Pakai Pak Untuk untuk melengkapi. milih sahamnya ya. Iya. Iya. Tapi kalau HIS ini aku bilang sih Dia fundamental lumayan, not profit bad ya. sih, iya. 50 miliar, aset 230 miliar. Lumayan dong profitnya 50 miliar. Kemarin habis dividen. Book value per share 223. Jadi book value kan sekitar 1 kali. Value-nya 3,3 kali. Fundamentalnya bagus, Pak. Fundamentalnya bagus. Buat saya fundamentalnya bagus. Papan utama lagi kan. Mm-mm. Bagus kok, fundamentalnya bagus. Jadi nggak ada isu lah ya. Dividen juga bagi tuh 13 perak. Iya, Kemarin makanya. nih. Bagus, Pak. Secara ini sih nggak ada rapot merah ya. Di RTI semuanya clean ya. Secara buku. Oke, baik. eh, Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Tadi juga ada yang nanya mengenai mana sih tadi? Kenapa market sekarang sepi? Karena dana sekuritas atau bandar untuk IPO? Bukan. Bukan karena itu ya, emang marketnya sepi. Kayaknya kenapa ya? Ada insight gak kenapa market kita lebih sepi kecenderungannya? Ya mungkin ini ya, ketidakpastian global kan masih menghantui kan. Jadi kan kayak the Fed ini suku bunga kita lagi pada bagus. Oke, obligasi itu kan pemerintah keluarin terus. Kalau saya sih teman-teman mereka masuk ke itu ya, ke ORI ya sama ST ya. Jadi kayaknya emang likuiditasnya lagi diserap negara juga nih gitu loh. Bunga 6% itu kan buat mereka di atas deposito kan banyak yang menarik kan. Iya. Di sisi retail, pertumbuhan retail kita emang Lagi stuck ya, lagi namanya itu overhype lah ya. Tahun lalu tuh overhype, jadi terlalu cepet naiknya, jadi sekarang agak stagnan. Jadi bahasanya tuh nggak sekencang tahun lalu gitu pertumbuhan nasabah, karena tahun lalu tuh overhype bahasa saya. Bener-bener lagi apa ya, pandemi tuh lagi orang nggak ada kerjaan lebih ya, ada waktu lebih. ini sebenarnya kembali ke market yang sebelum pandemi, Mbak, begini-begini juga sebenarnya gitu. Tapi ini Cuma lebih karena sepi loh. ada overhype itu aja, overhype pandemi, kita masuk yang menggebu-gebu gitu kan, jadi kesannya rame gitu. Itu sih. Tapi market emang begini, Mbak. Tapi ada waktunya nggak? Ini kan emang butuh katalis tertentu aja. Benar. Sementara kan belum ada strong katalis untuk Indo, karena saham komoditi, harga komoditas kan lagi agak turun. Indonesia kan negara komoditas. Terus regional juga suku bunganya nggak jelas, mau di pivot kagak pivot, tetap masih mau naik. Jadi ya gimana ya, belum ada katalis yang sangat kuat untuk orang gede seperti asing untuk masuk. Ya udah, kita ya begini-begini aja lah, nunggu jadinya. Terus ini ada yang juga nanya mengenai saham TRJA. Waduh, mulai bahaya tuh. Ini head and shoulder ya? Apa triple top? Ini apa sih? Susah sih, tapi ini lebih ke arah bawah ya, supportnya hati-hati ya. Ini supportnya udah katanya udah mau di. Nah itu tuh, kalau dia jebol support ini ya bye-bye nih. Ini sih lagi uji support ya, lagi kurang bagus ya. Likuiditas sih ya 1,7 M ya, so-so juga, nggak terlalu hype ya. Volume juga biasa aja. Ya kalau ada saham lain lah gitu. Cuma kalau Anda udah punya saham ini ya, ini di support Jaga. ini di level 258, 256 nih. Kalau jebol ya skip aja, switching gitu. Terus ada juga pertanyaan nih, berapa idealnya indikator yang digunakan? Berapa?
idealnya tergantung kita maunya apa dulu sih sebenarnya. Tergantung Kalau saya cocok-cocokan kadang-kadang, kita. ya nggak tahu ya, saya kadang-kadang juga bisa ganti-ganti. Jadi gini, kalau saya lagi mau swing, kadang-kadang saya senang pakai yang gini kan, kayak naked cat gini kan juga enak kan, sebenarnya cuman ya candle, 3 moving average, Bollinger, udah cukup. Bener. Juga kadang mau lihat yang indikator yang lebih kompleks, yang pakai sistem, lebih ada volatility, ada likuiditas, ada momentum, ada apa ya, bisa juga. Jadi tergantung point of view-nya sih. Tapi intinya sih kalau Anda sih lihat bikin apa ya, bikin PL lah ya, saya sering research sendiri, nanti ketemu kok. Oh, saya cocoknya cuma 2 sih, cuma 3. Jadi tergantung seberapa sering kalian coba-coba sendiri gitu loh. Iya. Karena itu dia masing-masing kayak punya beda-beda. Market sekarang kayak cocoknya mungkin pakai yang kompleks nih, karena semua lagi firm. Iya. Lagi market ini pakai naked cat udah enak kan, swing aja gitu. Iya. Terlalu Dan- banyak pusing nggak sih? Iya, saya bilang kita yang bersih beradaptasi. Kalau saya punya prinsip market itu dinamis gitu, jadi nggak bisa statis. Oh, ideal nih 3, ideal 2. Kita nggak bisa. Market tuh bergerak terus gitu. Nah, kita mesti beradaptasi dengan sikon market. Nah, menurut saya ada trader kenal dari tahun 96 tuh, masih trading sampai sekarang, dari zaman keker, kertas sampai sekarang digital. Itu dia bertahan karena dia beradaptasi sama market. Jadi bukan kita punya aturan sendiri, market kita enggak, kita yang ikut market gitu. Iya. Jadi Iya. agak point of view-nya agak beda gitu ya, Bu. Saya nggak mengkotak-kotakkan gitu. Oh, saya scalper, oh saya swing, enggak juga, tergantung marketnya gimana, enaknya gitu. Iya. Kita ngikut market aja. Iya, kalau aku Gitu. sih indikator ya kayak 3 deh ya. Paling ya MA, candle, volume. Iya. Mau MACD. Tidak salah satu atau MACD gitu kan. Iya, aku suka pakai MACD. Lebih seru kayaknya. Bollinger kadang-kadang kalau perlu ditampilin, baru ditampilin. Ini Ya, kayak kalau mau. yang sideways pakai Bollinger cocok. Kalau yang udah uptrend pakai Bollinger kan juga udah nggak cocok. Iya, Jadi, nggak bisa. Benar. si sahamnya gitu Iya, sebenarnya. balik lagi sahamnya juga ya. Iya, saya juga ada banyak tuh, Bu. Kadang ganti-ganti juga gitu kan. Oh ya, ini Iya, enak. benar. Jadi ngerjain PR, makanya Iya. jadi banyak lebih picky. Jadi kadang ngerjain yang ini, bikin fundamental juga. Jadi belajarnya kanan kiri. Oh, saya punya stok di portfolio nggak mau banyak-banyak, kok paling 5 maksimum gitu. Aku suka banyak loh. Nggak Biasa. apa-apa, Cimlik, keluar semua yang penting. Paling ntar bingung sendiri. Oh iya, ini masih ada ya, lupa ternyata. Ya gitulah, kalau cewek kan semuanya pengen dibeli gitu. Tapi kan diskon agak diskon dibeli. Iya. Terus kadang satu sektor ini kayak beli ini, yang ini murah, ya udah beli juga, ya itulah. Sebenarnya yang bagus tuh sebenarnya nggak boleh terlalu banyak sebenarnya, tapi ya itulah, balik lagi karena keterbiasaan. Terus nih ada juga nanya nih, chartnya BSML. BSML katanya rumornya ganti supir. Jadi kemarin sempat naik, iya. Iya, kemarin volumenya sempat ini ya, top Iya, frekuensi terus. makanya sempat kayak udah mau jalan gitu kan, higher high, higher low, pelan-pelan, higher high, higher low, Ya, terus aku tiba-tiba juga baik, tapi focus. kena stop loss tuh, saya beli di 200, 190 ya kena stop loss. Karena ini kan pas break, ini kan sebenarnya kayak confirm kan. Benar. Ini kan, cara teknikal ya, tapi Iya. namanya bandar lebih tahu Berkuasa. arahnya kemana. Dia yang suka, ya udah, kita mah kalau udah kena stop loss, ya kena stop loss lah, bayar makan siang deh. Iya, Terus iya. Tahu deh. Kalau ini udah kena stop loss berarti ya? aku sih kemarin udah kena, karena aku masuknya pas itu, Ci, pas breakout yang Oh, 214. ya itu udah breakout, terus ya kendor 190 udah Iya, gitu. tiba-tiba turun. Padahal kemarin tuh kayaknya udah Pas yakin ini kan banget. kan, ada tembus 200 dengan Iya. volume ini, terus, Iya. terus yang sideways yang ini kan breakout kan, di sini Iya. kan sideways yang kecil di bawah ini kan dia udah breakout nih gitu Iya, kan. iya, benar-benar. Iya, udah kena fast break ya udahlah, bom jodoh. Kena gitu. Kalau saya sih udahlah, nanti cari momentum lagi, ini kan lagi udah turun-turun Iya. ini ya udahlah. Gitu. Karena ada Golden kali Ci. Kenapa? Karena ada Golden kali. Enggak, Belvin. katanya udah nggak ada dianya, makanya aku baru liatin. Aku juga masih lihat-lihat, katanya udah exit, makanya katanya supirnya udah ganti, katanya. Nggak tahu sih bener apa enggak, tapi aku masih liatin terus sih. Terus katanya gini, sebut MA 10, 20, 50, maksudnya pilih emiten di atas 3 MA. Oh iya, kalau di atas garis 3 MA berarti kan udah konfirmasi up, ya nggak sih?
Iya, udah super super bullish kalau udah 3 itu sih. Kalau saya sih, maksudnya itu jadi indikator udah titik entry, Pak. Jadi kalau kita kan cari yang fast moment kan, ketika dia lewat MA pertama kali dengan posisi itu kan kita mau buy kan. Jadi buat titik entry indikator kalau di uptrend saham gitu maksudnya. Tapi kalau dari situ ya super bullish, Pak Teguh maksudnya gitu. Jadi itu menjadi indikator kita aja kalau ada MA10 nembus MA20 kan golden cross gitu, Pak. Jadi indikator buat analisa aja sebenarnya. Buat titik entry. Pak Adrian, kalau kamu fast trader, apa pakai time frame rendah juga atau cuman daily aja? Nah, ini saya juga bingung. Habit saya itu berubah. Dulu saya suka time frame kecil. Tapi sebenarnya gini, secara teori ya, kita pakai time frame kecil tuh ketika sahamnya bervolatile. Jadi kalau sahamnya saya volatilitasnya di atas, dia volatility kan 3%, 5% kan. Let's say volatility di atas 7% deh, udah 10%. Nah, itu pakai time frame 15 menit, baru pas buat saya. Tapi kalau Bank BRI, nih coba Bank BRI ya, Anda pakai volatility 15 menit ya, doji. doji ini apa yang mau dilihat gitu, karena volatility cuma 2%. Jadi kalau time frame kecil tuh cocok untuk saham yang volatilitasnya di atas 7% lah buat saya gitu. Jadi yang BRI pakai daily cukup. Cuma kalau Anda main saham yang IPO yang apa? Yang kayak RAM deh, yang kayak RAM kemarin. Nah, betul. Anda pakai 15 menit ya cocok gitu kan. Wah, sini Anda buy gitu, udah mantul. Cocok gitu. Tapi kalau yang saham yang volatilitasnya rendah, yang volatility rendah tadi ya nggak cocok gitu. Itu tergantung sahamnya ya. Iya sih. Saya sih biasa kita pakai daily dulu, konfirmasi dia oke, baru saya lihat kecil tuh biasanya buat itu tadi tuh trailing stop. Wah, naik gede nih. Udah pakai trailing stop kan di time frame 15 menit aja deh gitu. Lebih pas begitu. Iya sih. Tetap daily dulu yang apa? Jadi patokan awal gitu ya. Iya sih. Atau yang 15 menit itu kalau buat saham yang baru IPO kan kita nggak bisa lihat technical ya. Belum jadi Iya, udah murni agak fundamental base juga sih kalau yang IPO kan. Nih kayak kemarin nih, NCKL. Kan NCKL kan secara fundamental ada yang keluarin riset buy, tapi kan sahamnya turun terus. Nah, terus gimana ini kelihatannya kayak dia mau balik apa enggak? Nah, itu baru aku pakai yang 15 menit apa? Ya, ini daily masih sedikit banget. Iya. Iya. Nah, itu sih dia tergantung saham juga ya, benar ya. Iya. Cuma ini emang ini kan apa Lim Haryanto Wijaya ini kan nomor 5 di Indonesia. Orang ini dari peringkat 36 nih. Iya, hebat. Makanya. Iya. Waduh, kekayaannya 96 triliun. Iya. Gede sini. Jadi untuk time frame rendah tergantung sahamnya, tergantung volatilitas juga gitu. Nah, terus ada yang nanya nih, Antam dong, lama bener sideways-nya. Nah, kita juga bingung. Kemarin tuh setiap 2000 itu Antam itu nggak pernah mau nge-break atas. Nah, ini anaknya belinya di berapa? Misalnya someday dia sampai bisa memecah kebuntuan daripada ini nih Adrian nih. Apa kita mesti beli ya pasti nge-break di atas 2150 dengan volume? Kalau saya karena ini sideways gelombang, saya lebih suka beli di bawah. Ini karena dividen kemarin juga kan, dividen ada dividen ya kayaknya 23 Juni ya kan. Beli di bawah 2000 kalau mau ini. Oh iya sih, aku jadi rada males belinya. Iya, karena sideways gelombang Cik. Kita buy on 2000 ini kan uji resisten kagak tembus-tembusnya 2060 nih. Iya. Mending buy di bawah aja di 1895, kalau udah jebol 1810 saya cut udah selesai kan gitu. Oh iya. Buy on support aja jadi nih. Support ya. Ambil hak. Oh, padahal kemarin tuh waktu 2000 ya kalau nggak salah ya. Itu kan ada hari itu rups kan. Wah, hari itu ada yang ngepom-pomnya kayak orang edan deh. Pokoknya apa semua report dikeluarin kagak nge-break juga. Nggak ngefek. Iya. Sideways gelombang sih, jadi lebih lama lebih tunggu di bawah aja deh. Kalau buy on break kayak kadang nggak belum pas ya si Antam ya, posisinya candle-nya nggak terlalu enak nih. Oke. Nah, 1770 sampai 1810. Kayaknya mau beli tuh 19 deh. 19 nggak jalan, 1890 cut dah. Iya, gitu aja kayaknya bener. Gitu aja deh. Udah nggak mau support lah modelnya gitu. Karena kalau ada buy kayaknya lagi gelombang ini soalnya kena false. Iya, ntar di atas 2000 biasa di atas 2000 aku lihat dulu. Kalau kuat ya udah diemin. Kalau mulai lemes 2010 udah buang.
Ini karena sideways gelombang kayak tadi teman-teman ya, ini fase sideways gelombang nih, ini jebakan Batman nih, soalnya enakan buy di bawah daripada buy di atas. Gitu. Oke, mungkin nih ada satu pertanyaan terakhir ya sebenarnya sebelum kita masuk ke Jessica IPO ikut apa aja ya? apa? IPO ikut order apa aja ya? IPO aku belum ngikut yang lain-lain loh, soalnya nih banyak banget IPO-nya, terus kayak aku belum denger dari info-info nih mantapnya yang mana gitu loh. Kan nih lagi pada libur juga nih, ini banyak banget nih sebenarnya, ada Inet, ada TGUK, ini semuanya yang aku denger boleh itu cuman Aman, AMMN, Aman Mineral, cuman itu doang. Yang lain kan kecil-kecil, terus biasa ada bonus warrant itu biasa ya, sweetener berarti sahamnya biasanya katanya ya, kalau ada warrantnya biasanya kurang bagus makanya ditambahin sweetener katanya, tapi kadang yang warrant tuh malah sering kasih kita cuan. Sampai sekarang aku belum denger sih info-info, mungkin Adrian ada info saham IPO mana nih, ada 6 ya total, cuman ada yang aku denger yang boleh masuk banget itu cuman Aman, sisanya tuh ada GPRM, WIDI, ada CRSN, ada TGUK sama Inet. Ada denger gak? Wah, mana nih Hadran? Keputus. Wah, dia belum. Enggak, Oh, halo iya. Ci, Iya, masih iya. ada. Oke. Tes. Iya. Iya. Iya, aku juga sama sih kemarin dengan AMM doang ya, yang Aman Mineral doang Iya. sih yang agak oke sih. Oh iya, sebelum kita masuk ke, Ntar infoin dong sih ke Instagram. iya, ntar kita post deh kira-kira, ini boleh dilihatin nih gitu ya. Oh ya, Adrian nih sebenarnya ada ini kan yang kemarin kamu yang grup berbayar itu masih ada gak? Masih ada kan? Masih terima kan? Nih kalau teman-teman mau ikut, Masih ada. iya, nah itu boleh. Ambil ini apa? Di Telegram ini kan bisa orang suka cari all buy. Ini berbayar tapi Ini ya all nggak? buy kan dia cari. Nah, kalau yang pusing nyari Iya. hitung-hitung technical support resist, udah tinggal slash daily sahamnya apa, dan dia juga tiap hari ada keluar berapa tuh membershipnya Adrian. Terus sama yang minat kontaknya kemana, atau kontak Adrian ke nomor yang tadi. Nah, yang pusing-pusing udah, Iya, ke nomor aku aja nih. iya, ke nomor ini ya, yang minat di capture. Terus Adrian juga rajin banget sharing di TikTok sama di Instagram, jadi boleh di follow IG-nya sama Adrian Maynard. Terus Iya. TikToknya juga sama ya. Sama, search sama aku sama aja deh, hadirin minat kayak ketemu sama. Bagusnya. YouTube-nya juga ya. Oke, ya udah, sekarang kita Gitu. masuk ke technical dari kita ya. Aku share dulu ya. Aku stop sharing dari kamu bentar. Share screen. Oke, mulai dulu dari awal. Slideshow dari beginning. Oke, ini technical review untuk minggu ini. Sekali lagi disclaimer. Sekali lagi, ini yang mau ikut acara kita, acara tanggal 29 Juli hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Ini acara berbayar 500.000, cek di Blibli, sering sekali ada promo, dan ini QR code-nya. Oke, IHSG, kalau bullish skenario, IHSG itu bertahan di FR 61,8 di 6633. Kenaikan berlanjut akan tes resisten downtrend line di 6720. Break level tersebut berpotensi membentuk inverted head and shoulder menuju target IHSG 6920. Kalau bearish skenario, IHSG ini rebound namun gagal break Kumon dan last high di 6773. Saat ini indeks berada di bawah Kumo, Tenkan-sen dan Kijun-sen level dengan indikator MACD berpotensi membentuk dead cross. Untuk rotasi sektornya mingguan yang improving ada IDX Tech
yang terus ke kanan ya, biasanya mau naik nih ke leading. Kemudian IDX Infra udah pindah ke leading, IDX Cyclical ke IDX Prop, IDX Trans ini masih semua di leading, IDX Non Cyclical dan Finance juga masih ada di leading, termasuk IDX Industry. Yang weakening nggak ada, yang lagging tuh ada IDX Health, IDX Energi dan IDX Basic. Dan yang daily-nya ini ternyata cuman ada 2 di improving, yaitu IDX Energi dan IDX Basic. Yang leading malah nggak ada, turun semua ke weakening, yaitu IDX Trans, Infra, Cyclical, Prop, Non Cyclical, Health, Finance, Tech dan Industri. Ini kelihatan karena mau libur nih, semuanya pindah semua ke weakening. Yang non cyclical, yang weekly, yang ada di improving ada MPPA, ada Cepin, ada Java, ada Unilever, kemudian ada ini ayam-ayaman ada di improving nih kelihatannya. Yang leading nih ada Cleo, ada WIM, tapi WIM udah mulai kelihatan losing momentum, mulai agak-agak turun. WLTJ masih kuat di leading, Indofood, MIDI, ICBP juga masih di leading, termasuk CAM. Tapi untuk GRM-nya mulai pindah ke weakening. Dewi juga turun tajam dari leading langsung ke weakening karena kemarin tuh sempat ARB ya berapa hari ya. DSNG semuanya pindah ke lagging. TAPG ini yang sawit-sawitan masih di lagging ya. Mayora-nya ada di weakening. Dan ini yang weekly-nya yang ada di basic nih apa sih? Avia-nya ada di atas. Tima, Weton, Semenan, kemarin Semen Gresik sempat lumayan bagus. Indakiat nih yang grup yang kemarin lumayan rame sampai Tekim, SMBR, ISSP, Agi, Inco, Arci. Nah ini yang bagus. Kemudian saham apa sih yang kira-kira menarik? Indakiat karena udah break resisten dan MA 200 hari di sekitar 8.000. IHSG INKP berpotensi membentuk double bottom menuju target 9.400. INKP berpotensi merubah tren dari bearish menjadi bullish, dan rekomendasi teknikal untuk INKP adalah buy-nya di 88 hingga 85, target 1 9.000, target 2 94, stop loss 82. Kemudian untuk ASA ini sideways namun tertahan di support up channel di 1260. Potensi double bottom masih di 1590. Koreksi saat ini masih bertahan di indikator parabolic SAR. Rekomendasi adalah buy area 1330 hingga 1260, target 1420, target kedua 1590, stop loss 1230. Kemudian ada KIN ini koreksi bertahan di support uptrend line, kenaikan lanjutan dan tes resisten di 770. Break 770 berpotensi rounding bottom menuju 965. Buy if break 770, buy area 770 hingga 730, target pertama 850, target kedua 965 dan stop lossnya di 700. Dan ini juga ada Cevin ini berada di masih dalam uptrend, break 550, Cevin berpotensi rally lanjutan menuju 650. Higher high yang terbentuk mengindikasikan uptrendnya ini masih terjaga. Buy if break 555, buy area 580 hingga 545, target 600, target kedua 650 dan stop loss 520. Kemudian juga nih ada ICBP jangka panjang masih uptrend, break level 11700, ICBP berpotensi rally lanjutan menuju 12500. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Buy ICBP jika break 11700, bayarnya di 11.700 hingga 11.200, target 12.000, target kedua 12.500, stop lossnya di 11.000. Dan ini juga ada SS itu mix to up dan akan tes resisten di 710. Break 710 berpotensi V bottom menuju 835. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi untuk SS adalah buy if break 710, bayarnya 715 hingga 665, target 1 750, target 2 830 dan stop loss 645.